Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'lamu wa ta'rifu ibadah wa istifadah wa nafa'a wa intiba wa tadakkura wa tadhkira wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi wa ajrihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tawdihu li ma ashkalah ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. الفاتحة لحضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وعلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والرسالة والصوفية والمصنفين الكتب وأصحاب الراتب والحزب والأوراد الهدي الجميع خصوصا الإمام Syekh Salim bin Sumar al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa jami'i masyayikhina wa mahatina abaina wa ajdadina wa mahatil muslimin wa mahati hadil balda minal muslimin wa muslimatil mu'minat Allah yaghfir lahum wa yarhamhum darajatihim jannah wa hadil makan wa ahli makan Allah yaftah alaihim futuhal arifin wa Allah yaftah alaihim al-futuh wal manu wa rasakh wa salahal jasad wa ruh ولا هدني ولكم لا تصلي ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihidayah ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannif Syekh Salim bin Sumar al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Ila an qala Aqallu tuhri bainal haidataini khamsata asyara yawman. Aqallu tuhri utawi paling setitik masa suci. Aqallu tuhri utawi paling setitik masa suci bainal haidataini ing dalam antarane keloro haid. Bainal haidataini ing dalam antarane keloro haid khamsata asyara iku 15. Khamsata asyara iku 15 yauman apane dina. Paling sedikit masa suci 15 hari antara haid ke haid. Karena paling banyaknya keluar darah haid 15 hari. Wa ghalibuhu lan utawi umume kalau balik kapran. Wa ghalibulan utai kaprane haid wa ghalibulan utai kaprane masa suci wa ghalibulan utai kaprane masa suci arbaatun wa isruna iku 4 lan 20 yauman apana dina. Umumnya perempuan masa sucinya 24 hari. Aw salah satu wa isruna yauman utawa salah satu telu wa isruna lan 20 yauman apane dina. Jadi paling umumnya perempuan masa sucinya 24 atau 23 hari. Karena umumnya perempuan mengeluarkan darah haid 6 sama atau 7. Wala hadda lan ora ana batas iku maujud. Wala haddalan ora ono batas iku wujud li aksarihi keduene paling akehne masa suci. Li aksarihi keduene masa paling akehne masa suci. Nggak ada batas ya. Bahkan dikatakan bahwa Sayyidah Fatimah Zahra beliau tidak mengeluarkan darah haid.
dikatakan bahwa Sayyidah Fatimah Zahra tidak mengeluarkan darah suci terus, makanya dijuluki Al-Batul. Al-Batul, Al-Batul, perempuan yang ahli ibadah, karena tidak ada waktu kosong untuk ibadah. Itulah Sayyidah Fatimah Zahra. Dikatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Sebentar. Walidha qala Ibnu Qasim al-Ghazi fi Syarhil Ghayah faqad tamkuthul mar'atu dahraha ay abadaha bila haidin ay kasayyidatina Fatimah alaihas salam wa hikmatuhu adamu fawati zamanin alaiha bila ibadatin walidha summiyatiz Zahra. Sayyidah Fatimah Zahra ya sama sekali tidak mengeluarkan darah haid. Makanya dijuluki Fatimah Zahra. Wakila annaha waladat waqtal ghurub wa nazala 'alaiha nifas majjah thumma tahurat wa salat. Annaha wulidat. Wakila annaha wulidat waqtal ghurub wa nazala 'alaiha nifas majjah thumma tahurat wa salat. Masyaallah. Pernah mengeluarkan darah nifas tapi sebentar. Sedikit, habis itu suci, beliau mandi, salat maghrib. Masya Allah. Radhiyallahu ta'ala anha. Akalun nifas. Lanjut ya. Akalun nifasi majjatun. Akalun nifasi utawi paling setitika nifas. Akalun nifasi utawi paling setitika nifas majjatun iku majjah. Apa majjah? Sekecrotan. Majatan sekecrotan. Wa ghalibuhu arba'una yawman. Wa ghalibuhu lan utawi kaprane nifas. Wa ghalibuhu lan utawi kaprane nifas arba'una iku 40. Arba'una iku 40 yawman apane dina 40 hari ya. Umumnya perempuan 40 hari. Wa aktsaruhu lan utawi paling akeh nifas. Wa aktsaruhu lan utawi paling akeh nifas. Situna iku 60 swidak. Situna iku swidak yoman apane dina. Masyaallah. Dan semuanya itu dari penelitiannya Imam Asy-Syafi'i. Itu semuanya dari penelitiannya Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Nah, lanjut. Faslun utawi iki iku hadza fasal. Faslun utawi iki iku hadza fasal. A'dzarus salati ithnani. A'dzarus salati utawi pira-pira uzure salat. A'dzarus salati utawi pira-pira uzure salat. Ithnani iku loro. An-naumu iku turu. An-naumu iku turu. Wan nisyanu lan lali. An-nisyanu lali. Jadi turu itu nikmat ya. Jadi termasuk daripada uzure salat. Tapi kalau kitanya yakin kalau kita tidur sudah masuk waktu sholat, terus nggak mungkin bangun kecuali di luar waktu, sudah keluar waktu sholat, maka tak boleh tidur. Ya, dahulukan sholat terlebih dahulu. Tapi kalau sebelum waktu sholat masuk kita sudah tidur, itu nggak jadi masalah, itu uzur. Tapi kalau sudah masuk waktu sholat, terus kitanya yakin nggak mungkin bangun ini, duhur misalkan sudah masuk waktu sholat,
terus nggak mungkin bangun kecuali sudah keluar waktu sholat dulu, maka hukumnya bisa haram. Kalau sengaja haram bisa jadi. Makanya lebih dahulu sholat. Seperti itu ya. Terus kemudian termasuk nikmat yaitu apa? Lupa. Lupa itu nikmat ya. Kalau nggak ada lupa, kita ini rindu terus sama yang atau kangen terus sama orang yang pernah kita sayangi, orang tua kita meninggal ya. Terus pikiran terus. Makanya nih, nisyan itu termasuk rahmat. Ya, kalian kemungkinan ada teman-teman yang ada pernah dulu di sini ya, pernah di sini terus kemudian keluar ya, sehari dua hari masih rindu kangen, lama-lama ya lupa ya, itu nikmat. Kalau nggak ada nisyan, kalau nggak ada lupa, bingung kita ya, sedih terus ya, hilang-hilang sedihnya ya. Alhamdulillah. Rufi'atan ummati al-khata wa nisyan. Jadi diangkat apa namanya, tulisan, tidak ditulis kesalahan, yaitu al-khata dan juga nisyan, lupa. Alhamdulillah ada lupanya. Tapi kalau pelupa ini yang bahaya ya. Kalau pelupa itu yang bahaya. Bawa mobil ke pasar, pulangnya naik beca sampai rumah loh, bojone nanya ini mobilnya mana, lupa. Bahaya. Masya Allah. Jadi itu termasuk udhurnya sholat. Nah, lanjut, faslun utawi iku hadza fasl. Faslun utawi iku hadza fasl. Syurutus sholati tsamaniyatun. Syurutus sholati tsamaniyatun utawi pira-pira syarat salat. Syurutus sholati utawi pira-pira syarat salat tsamaniyatun iku taharatul hadatsaini. Taharatul hadatsaini iku suci saking loro hadas. Taharatul hadatsaini iku suci saking loro hadas. Jadi yang namanya syarat itu kan adanya di luar sholat, di luar kharij an mahiyati syekh, berarti di luar sesuatu ya, di luar sholat. Dan jika tidak memenuhi syarat maka sholatnya tidak sah, itu syaratnya. Tapi kalau rukun adanya di dalam sholat itu. Tapi kalau syarat di luar sholat. Jika tidak memenuhi syarat maka sholatnya orang syarat. Yang pertama adalah taharatul hadatsain. Iku suci saking loro hadas, asghar wal akbar. Harus suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Kecuali sholatnya orang faqidut tahurain. Kecuali sholatnya orang yang tidak menemui air dan juga debu, namanya sholat faqidut tahurain. Orang yang tidak mendapati air dan juga debu, maka tetap dia wajib sholat, wajib dia sholat, tapi tetap i'adah, wajib diulang ya. Yang wajib diulang itu seperti orang sholatnya di pesawat, orang berangkat umroh haji itu kan perjalanannya sampai 9 jam, tapi kalau ke Yaman itu sampai 13-14 jam dari sini. Yaman 14 jam, capek ya, 14 jam nggak ngapa-ngapain kita, 14 jam itu kan banyak sholat yang kita tinggal. Nah, adapun orang yang di pesawat, kalau dia tidak bisa ruku dan sujud dengan sempurna maka dia wajib
wajib i'adah, wajib i'adah atau wajib diqadha. Salat mutlakon. Ya kalau rukuknya nggak bisa sempurna, sujudnya juga nggak bisa, wajib mutlakon, wajib diqadha. Kalau orang salatnya dibesar. Adapun kalau bisa rukunya dengan sempurna dan juga sujudnya dengan sempurna, al-mu'tamad tetap dia wajib qadha. Wajib i'adah, al-mu'tamad. Wajib i'adah. Wakilan nggak wajib i'adah. Wakilan nggak wajib i'adah. Ada yang mengatakan ulama nggak wajib diulang sholatnya. Makanya awas hati-hati kalau kalian umroh, haji, ada sholat yang tertinggal, begitu sampai di sana di Mekah atau Jeddah ke Madinah, kamu harus mengulang sholatnya. Adapun mengulang sholatnya bisa kalian qasar, ya, karena posisinya kalian musafir, boleh qasar. Tapi tetap al-mu'tamad wajib diulang, walaupun ruku dan sujudnya sempurna. Tapi sulit untuk sujud ruku sujud sempurna di sana, sulit. Terutama pilot, yang mungkin pilot juga nggak mungkin pramugari ya nggak mungkin juga, dandanannya nanti hilang semua. Mungkin pramugaranya, mungkin mereka bisa sholat di tempat, memang mungkin di sana ada, di pesawat itu ada tempat sholat, tapi al-mu'tamad tetap ulang sholatnya, tetap ulang sholatnya, walaupun dia bisa ruku dan sujud dalam sempurna, tetap wajib ulang, ya. Nah, itu kalau ada air, kadang pesawat juga bisa jadi nggak ada air, ya namanya juga di mana, di udara ya. Mungkin kalau ada hujan keluar dulu. Laku ya. Tapi tetap sholatnya faqidu tahur, apa sholat tetap hormatil waqt. Sholat untuk menghormati waktu. Ya. Mudah-mudahan jamaah haji umroh yang sudah tahu hukumnya ya mereka ulang. Tapi kita takut orang yang berangkat umroh haji ini orang-orang awam, terus tidak diarahkan. Akhirnya mereka meninggalkan sholat. Haji sholat lebih penting, ya. Akhirnya mereka meninggalkan sholat. Makanya kalian santri mudah-mudahan ditakdirkan Allah haji, umroh, kamu ya qadha sholatnya, karena itu penting. Orang kalau meninggalkan sholat bahaya. Nah, taharatul hadatsain iku suci saking loro hadas. Wa taharatu anin najasati, wa taharatu lan suci, wa taharatu lan suci anin najasati saking najis, anin najasati saking najis fit thawbi ing dalam baju atau kelambi atau kain, wal badani lan badan, wal badani lan badan, wal makani lan tempat, wal makani lan tempat. Ini termasuk khususiyah dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ju'ilat liyal ardu masajidah. Termasuk keistimewaannya umatnya Nabi, yaitu bumi ini dijadikan suci, bisa dijadikan tempat sholat. Dimanapun kita berada, kalau sudah masuk waktu sholat, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Jadi semua bumi ini suci, bisa dijadikan tempat sholat selama tidak ada najis. Ya, selama tidak ada najis. Kalau ada najis ya kita nggak sah. Dimanapun, walaupun di masjid, kalau ada najisnya, kita nginjak najis ya tidak sah. Ya. Jadi termasuk syaratnya sholat itu suci dari najis. Suci dari najis, baik pun itu najis di baju atau di badan dan juga di tempat. Makanya ketika kita punya air, tapi kita punya baju ini najis. Air ini
kalau kita pakai untuk mensucikan, untuk membersihkan kain kita yang terkena najis, kita nggak dapat wudhu. Tapi kalau kita wudhu, ini baju kita najis, mana yang kita dahulukan? Maka yang lebih didahulukan adalah kita membersihkan atau mensucikan baju dari najis. Kalau najis itu aglab, keras. Makanya ketika ada orang punya bajunya najis, nggak punya kain lagi, nggak punya baju lagi, temen nggak ada, terus kemudian nggak ada kain untuk menutup aurat kita, maka tetap kita wajib sholatnya bagaimana? Ya telanjang, tetap sholatnya telanjang. Apakah kita wajib mengkodok sholatnya? Enggak wajib. Nggak jadi masalah kalau nggak ada baju lagi. Ada baju tapi najis, ya jangan dipakai, nggak boleh dipakai. Menghadap Allah nggak boleh pakai bawa najis. Salatnya dalam keadaan telanjang. Apakah wajib kodok? Ya nggak wajib kodok, nggak wajibnya ada. Perbedaannya kalau orang sholat pakai najis, ya nggak sah, dan juga wajib ngulang, ya keras najis itu. Makanya termasuk syarat sholat adalah at-taharah an-najasah, suci dari najis. Makanya diperhatikan. Tapi suci dari najis itu dhanni ala dhannil mukallaf, tergantung sangkaan orang yang mukallaf. Tidak mungkin kita memastikan bahwa kita ini suci, nggak mungkin. Kamu bisa memastikan nggak kamu punya baju ini suci? Yang ada di sini, tempat kita ini suci. Bisa nggak kalian pastikan? Kan bisa jadi ada najis. Mungkin kaki kita juga mungkin ada najis. Tapi karena sangkaan kita mukallaf ini suci, ya sudah jadi suci. Itu yang dihisab sama Allah. Kalau kita menyangkanya suci, ya sudah suci. Nggak harus meyakini, was-was gitu. Nggak perlu. Karena suci dari najis itu maksudnya ala dhannina, tergantung sangkaan kita al-mukallaf. Bukan memastikan bahwa ini suci, karena nggak mungkin. Kalau sendal, Habib pakai sendal, habis itu sholat, kemungkinan sendalnya najis, kemungkinan. Tapi kan Habib dhonnya, Habib menyangkanya bahwa itu suci, ya sudah suci. Jelas ya? Juga pakaian kalian, kemungkinan. Tapi karena kalian menyangka bahwa itu suci, ya sudah suci. Itulah yang dihisab. Ya, kalau kalian was-was, kalau kalian bukan was-was sih, kalau kalian ini kayaknya najis, tetap kamu pakai, ya najis. Jadi jelas ya. Jadi al-ibrah fil ubudiyah ala dhannil mukallaf. Al-ibrah fil ubudiyah atau fil ibadah ala dhannil mukallaf. Ibadah itu tergantung sangkaannya mukallaf. Perbedaannya dengan muamalah. Kalau muamalah jual beli, bima fi nafsil amr, tergantung perkara yang tergantung akadnya. Ya, kalau akadnya nggak sah, maka ya muamalatnya nggak sah. Jelas ya, kamu jual beli, akadnya nggak bener, ya sudah. Uang yang kita makan berarti uang yang tidak halal, karena kita makan duitnya orang. Itu kalau muamalat bima fi nafsil amri. Kalau ibadah ala dhannil mukallaf. Yang belakang hadir apa? Jelas ya? Yang belakang jelas ya? Insya Allah. Di sini dong, sini. Yang belakang sini. Sini. Di sini, ayo. Dari 1, 2. Nah, sini. Paham ya? Insya Allah.
Berbeda halnya dengan sini sini, ayo sini siapa yang enggak? Ayo sini apa? Ala dhannil mukallaf. Kalau muamalah bima fi nafsil amr, tergantung akadnya. Tergantung akadnya. Kalau akadnya nggak sah, jual belinya nggak sah, akadnya nggak sah, transaksinya nggak sah, maka ya nggak sah. Kalau al-ibrah fil ibadah ala dhannil mukallaf, tergantung sangkaan kita. Nah, terus kemudian wasatrul aurati. Wasatrul aurati lan nutup aurat. Wasatrul aurati lan nutup aurat. Maaf tadi, nah at-taharatu anin najasah, suci dari najis, maksudnya dari najis yang gairu yang tidak dimaaf. Karena ada najis tapi yang tidak dimaafkan. Dia ambil sini, ya. Dia ayat sini masuk. Ada najis yang tidak dimaafkan. Ya. Ada najis yang tidak dimaafkan, ada najis yang dimaafkan. Kalau najis yang tidak dimaafkan, maka kalau kita sholat dengan bawa najis yang tidak dimaafkan, maka tidak sah. Ada kalanya najis yang dimaafkan, ada najis yang dimaafkan. Dan najis yang dimaafkan itu ada kalanya dimaafkan di air dan juga di baju, seperti najis apa? Dimaafkan di baju dan juga di air. Najis apa? Bima la tudrikuhut taraf, yang tidak kelihatan dengan pandangan atau penglihatan. Najis yang tidak terlihat dengan taraf. Ya contoh kayak kalian ini kan kemungkinan laler bawa kakinya itu bawa najis nempel ke kita, ya kan? Nggak kelihatan, itu maafu. Ya maafu nggak? Maaf, karena nggak bisa dilihat, nggak bisa kelihatan. Itu maafu di air dan juga maafu di kain, di baju. Kalau laler itu bawa najis di air yang kurang dari 2 kulah, jatuh ke situ, juga maafu. Dan ada kalanya najis yang maafu hanya di air tapi tidak maafu di baju. Contohnya apa? Dimaafkan di air tapi tidak dimaafkan di baju. Darah yang sedih. Kalau di air tidak dimaafkan, kalau di baju dimaafkan, berarti darah yang sedikit ya. Kalau darah sedikit jatuh ke air ke sini, najis kan? Najis ya? Nah, najis ya di sini. Najis. Tapi kalau di baju tidak, maafu ya, dimaaf. Ada kalanya maafunya di baju, tapi tidak maafu maafu di baju. Kebalik, tidak maafu di baju, tapi maafu di air. Apa itu? Apa katanya? Gak apa-apa. Ayo, Habib suka malah gini. Ayo apa? Biaya masuk sini. Ayo jawab. Malah nafsalahasa atau malada malahasa maitah alatilada malaha sailatun, bangkai yang tidak mengalirkan darah. Contohnya kayak apa? Lalat, terus apa lagi? Semut, terus apa lagi? Kubuk anjing. Lembing ya, lembing. Kalau jatuh ke air yang sedikit, maafu. Ya, nggak apa-apa, nggak. Airnya tidak menjadi najis. Tapi kalau kita bawa ke sholat, najis apa? Batal nggak sholatnya? Batal. Ya, insya Allah.
Lanjut. Wasatrul aurati lan nutup aurat. Wasatrul aurati lan nutup aurat. Nutup auratnya bagaimana? Yamna ulaunal basyar. Sekiranya satrul aurat itu sekiranya bisa mencegah warna kulit. Ya, sekiranya bisa mencegah warna kulit. Kalau warna kulitnya kelihatan, ya itu bukan nutup aurat namanya. Iya. Naam. Lanjut. Wastiqbalul kiblati lan adab. Wastiqbalul kiblati lan adab. Ngadep kiblat. Wastiqbalul kiblati lan adab kiblat. Kalau ngadep kiblat syartun min syurutis shalah. Kecuali ada beberapa hal yang diperbolehkan kita tidak menghadap ke kiblat. Nah, menghadap kiblatnya dengan apa? Dengan muka apa dengan dada? Dengan dada, shoulder. Ada pengecualian, ada beberapa sholat yang kita diperbolehkan tidak menghadap ke kiblat. Sholat apa? Sholat ini ustazah santri santri ya, alhamdulillah. Sholat syiddatul khauf ya. Kalau sholat syiddatul khauf boleh, yang penting satu syaratnya, nggak boleh bicara, walaupun gerak banyak, kalau apalagi pas peperangan ya, atau perang atau apa saja, atau kita apa namanya, harta kita ada yang nyuri pas kita lagi sholat, contoh lagi sholat di masjid, kita naruh tas, tiba-tiba ada yang ngambil, kita nggak apa-apa, nggak batalin sholat juga nggak apa-apa, kita kejar, kita ambil barangnya, karena kita dianjurkan untuk menjaga harta, nggak usah dibatalin, yang penting tidak mengeluarkan suara. Kalau mengeluarkan suara, jangan ngambil, ya batal. Atau lagi perang misalkan antara kita bainal muslimin wal kafirin, ada peperangan antara orang muslim dan orang kafir, perangnya boleh, bergerak banyak boleh, tidak menghadap kiblat juga boleh, yang penting syaratnya satu, tidak boleh ngomong. Kalau sambil ngomong, wow saya ya batal ya. Terus apa lagi yang kedua? Yang kedua apa? Yang pengecualian yang boleh kita tidak menghadap ke kiblat. An-naflu fis safar. Ya, kita sholat sunnah di perjalanan. Ada kalanya kita naik kendaraan, ada kalanya kita jalan kaki. Wah, ini hebat orang yang masih jalan kaki sholat. Orang-orang dulu itu kan musafir. Orang dulu itu adalah lakon. Nah, itu orang-orang sufi dulu. Orang-orang sufi dulu itu lelakon. Mungkin di Jawa juga masih banyak orang-orang yang masih lelakon, masih jalan kaki, muter-muter. Mungkin kalau dulu masih banyak ngelakon seperti itu. Nah, orang-orang sufi dulu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau kita baca manaqibnya itu jalan di Sohro, padang pasir bertahun-tahun, tidak mengenal dia, orang tidak mengenal dia, dia tidak mengenal orang. Beliau melakukan perjalanan, di dalam perjalanan itu mereka ibadah. Itu kalau lagi jalan. Kalau jalan, maka syaratnya begitu takbiratul ihram harus menghadap ke kiblat. Takbiratul ihramnya menghadap ke kiblat. Salat duha misalkan, salat sunnah ya apa saja. Istiqbal kiblat, Allahu Akbar. Habis itu jalan. Kiblatnya mereka adalah jihatu maqsidihi. Arah tujuannya dia adalah kiblatnya dia. Jalan udah. Ya. Nanti begitu ruku harus berhenti. Begitu ruku harus berhenti ngadep ke kiblat. Ya, kiblat. Terus begitu sujud ngadep ke kiblat, harus sempurna, rukuknya, sujudnya ngadep ke
kiblat. Itu berdiri lagi, jalan lagi. Khatamin Quran misalnya 1 juz. Orang-orang dulu seperti itu. Nah begitu rukuk lagi sempurna lagi, ngadep ke kiblat, sujud ngadep kiblat. Nah begitu tasyahud diperbolehkan untuk jalan. Tasyahudnya boleh jalan. Karena tul panjang. Masa tasyahud itu waktunya panjang, maka diperbolehkan untuk jalan. Ada di Fathul Qorib ya? Lupa. Ada di Fathul Qorib. Nah, ada kalanya rakibud dabah. Ada kalanya dia al-rahilah. Dia salat sunnah tapi di atas kendaraan. Kayak kalian misalkan lagi perjalanan. Oh, kita belum sholat duha misalkan. Karena memang kepepet waktunya. Masih punya wudhu. Ya, terus yang penting kakinya masih tertutup aurat. Ya. Auratnya tertutup. Kamu kerjain sholat. Mana arah kiblatnya? Jihad itu maksudnya. Arah kiblat kamu adalah arah perjalanan kamu atau arah tujuan kamu. Habib Salim Syatiri, Habib suka pernah melihat Habib Salim Syatiri naik kendaraan bareng sama kita. Habib Salim Syatiri dari arah rumahnya ke Rubat Karim atau ke salah satu tempat ada acara, Habib Salim sholat. Seperti itu. So, kenapa diperbolehkan an-naflu fi safar tidak menghadap ke kiblat? Agar supaya kita ini punya ghirah atau punya keinginan tidak meninggalkan salat sunnah. Kalian kalau tidak bisa melakukan salat sunnah itu di tempat, maka diperbolehkan kamu di kendaraan salat. Ya sudah, arahnya mana? Arah kiblatnya itu arah kita. Syukur-syukur bisa ngadep kiblat. Tapi kalau nggak bisa ngadep kiblat, ya kan kalau kita naik bis bisa pir arahkan kiblat dulu kan nggak mungkin. Ya. Ya sudah kita langsung takbiratul ihram. Salat sunnatul duha atau yang bisa begitu aja. Allah. Arahnya ya sudah. Ya. Seperti itu. Naam, wastiqbalul kiblati lan ngadep kiblat. Wa dukhulul waqti lan mlebu waktu. Wa dukhulul waqti lan mlebune waktu. Iya, salat zuhur. Kalau di dalam Fathul Qorib apa? Al ilmu bidukhulil waqti. Masuklah. Oh, di Fathul Qorib ya. Al takrib. Al ilmu bidukhulil waqti au dhannu dukhulihi bil ijtihad. Kalau satu kali ya. Al ilmu bidukhulil waqti au dhannu dukhulihi bil ijtihad. Jadi syaratnya kita harus tahu dulu masuk waktu apa enggak. Kalau sudah yakin atau yakin tahu nih, udah azan, ya sudah berarti sudah masuk waktu sholat. Kalau sholat tanpa tahu waktunya, asal nabrak aja tanpa ijtihad, walaupun tepat sama waktunya itu nggak sah. Walaupun tepat sama waktunya. Contoh, ini udah masuk belum ya? Terus kamu tanpa ijtihad, tanpa kamu cari tahu, terus kamu asal sholat, dah langsung sholat isya. Sholat, alhamdulillah berarti sudah masuk. Bukan alhamdulillah, nggak sah kalau sholatnya. Sholatnya tidak sah. Jadi harus tahu al ilmu bidukhulil waqti au dhannu dukhulihi bil ijtihad, atau kamu menyangka masuknya waktu itu dengan ijtihad. Ijtihadnya dengan apa? Macam-macam. Bisa ijtihad dengan kebiasaan kamu. Kayak contoh nih, kayak kita punya kebiasaan ngaji begini. Kira-kira setelah sekian menit atau setelah sekian jam kita sudah masuk waktu isya. Itu namanya ijtihad. Oh, udah masuk nih. Itu namanya ijtihad. Atau kalau misalkan kalian punya kerjaan di hirsah,
punya kerjaan ini. Kalau saya nih biasanya bikin rajutan, misalkan kain ini kalau segini sudah masuk waktu isya, contoh, ini sudah masuk waktu isya, berarti istihad, boleh kamu sholat. Nah terus setelah kamu istihad, kamu sholat isya, ternyata sholat kamu tidak pas dengan waktunya, belum masuk waktunya, maka sholatnya tetap harus diulang. Nah sholat yang tadi, kalau kalian punya qadha, langsung otomatis sholat itu jadi qadha. Paham ya? Tapi kalau kalian tidak punya sholat qadha, maka sholat itu menjadi sholat sunnah mutlak. Jadi nggak sia-sia, tetap dapat pahala. Paham ya? Jelas ya? Insya Allah. Yang penting jangan nabrak. Yang penting jangan tanpa tahu waktu, tanpa istihad, terus kamu langsung sholat. Itu sholatnya orang sah. Terus wal ilmu bi fardiyatiha, wal ilmu lan weruh bi fardiyatiha kelawan fardune sholat, bi fardiyatiha kelawan wajib sholat. Kamu harus tahu bahwa sholat itu wajib. Kamu kenapa sholat? Ya nggak tahu, orang-orang pada sholat, saya sholat. Ya nggak sah. Harus tahu. Oh ini wajib. Makanya orang muslim ketika dia nggak mau sholat, terus dia angkara bi wujubiha, angkara bi fardiyatiha. Ada orang muslim nggak mau sholat, terus dia ingkar dengan kewajiban sholat itu, sora murtadan, jadi orang murtad. Na'udzubillah min angkar biwujubiha atau angkara atau jahada bi fardiyatiha, sora murtadan, jadi murtad. Tapi idza tarakaha, jika orang muslim itu meninggalkan sholat karena malas, maka wajib yustatab, wajib dimintain tobat. Tobat sirakunan, tobat disuruh tobat. Kalau nggak mau tobat, nanti al imam au naibuhu, imam atau naibnya, atau imam itu ya presiden. Kalau presiden yang ngurusin sholat, sini ekonomi yang banyak yang nganggur ya. Sekarang S1, S2 banyak yang nganggur. Kamu jangan pikiran, oh nanti SMA nanti kamu kerja. S1, S2 banyak yang nganggur, S3 banyak yang nganggur sekarang. Lagi banyak yang nyari kerjaan. Banyak yang keluar. Makanya banyak pengangguran sekarang. Makanya tawakal sama Allah, dekat sama Allah. Kadang ada santri di sini, mampir saya pengen kerja. Sekolah di mana? SMK pengen kerja. Iya kamu kerja nanti. Suaminya kamu yang nganggur gimana? Kamu mau? Kamu yang kerja, suami kamu nganggur, mau? Suaminya minum kopi, ngudut, kamu yang kerja. Ya, jadi perempuan itu yang dekat sama Allah, minta sama Allah supaya dapat suami yang bertanggung jawab. Satu, kedua, orang dimudahkan rezekinya. Itu yang dicari. Perempuan mah di dapur. Ya, basuh piring, paham ya, masak, ngurusin anak, suami datang, oh masya Allah papa datang, gitu, ya, dasinya dilepasin kalau pakai dasinya kupu-kupu ya, itu kerjaannya perempuan tuh ya. Nanti suami mau kerja, siapin bajunya yang rapi. Ini loh Pak, bajunya, ini celananya, ini apanya. Itu tugas perempuan. Ya, jelas ya.
Bagaimana pengen dapat begitu? Caranya bagaimana? Ya dekat sama Allah. Dan sekarang ini kalian anggap kamu ini, kamu niatkan kamu lagi nirakatin kamu sendiri. Badan kamu itu harus ditirakati. Kayak Habib, kamu tirakati. Semua tirakat. Orang yang pernah mondok itu berarti orang yang tirakat. Kalian itu niatkan kamu kalau jadwal belajar, jadwal sholat, jadwal ngaji, jadwal itu, kamu niatkan itu tirakat kamu. Lagi nirakati awak, lagi nirakati badan. Supaya apa? Ya Allah, saya tirakati. Berapa tahun di sini? Jangan 3 tahun. Ya, 3 tahun tirakat apa? Terus. Nah, nanti kamu minta, ya Allah, saya pengen menghidupkan syariatmu, saya nirakati badan saya, ya Allah, paringi saya dapat suami yang tanggung jawab, yang soleh, yang taat. Udah enak, kamu tinggal nerima duit kamu, Pak, bulanan. Enak gak? Enak. Daripada kamu yang kerja, suami kamu yang nganggur. Wah, rusak ya. Paham gak? Gitu caranya. Jangan berpikir pengen kerja, Pak. Sekarang S1, S2 aja pada keluar. S1, S2 loh banyak yang keluar. Iya. Insya Allah. Makanya kamu niat tirakat. Tapi kita ulang-ulang niatin tirakat. Wajar capek ya, namanya juga manusia. Namanya hidup di dunia itu nggak ada yang tidak capek. Habis ya capek. Habis dari sini, habis dari mulai subuh, habis subuh baca wirid, habis itu ngajar di rumah sampai jam 7 kurang. Minum kopi sebentar, jalan lagi ke sini ke pondok ngajar. Terus ngajar sampai jam setengah 10, jam 9, jam setengah 10 pulang. Istirahat Habib jam 10, setengah 11. Istirahat zuhur, bangun. Habis zuhur ngaji lagi Habib. Jam 2, jam setengah 3 datang ke sini. Kalau lagi nggak capek datangnya sebelum asar. Kalau capek habis asar. Seperti itu. Ya, niatin tirakat. Jadi kalau jadi orang tua nanti sekarang kamu lagi nirakatin badan kamu sendiri. Kamu lagi tirakat. Nanti kalau sudah kamu nikah, ada lagi tirakat. Apa tirakat apa? Nirakati anak sendiri. Tirakati anaknya. Tirakatnya gimana ya? Tirakat dengan ibadah yang benar, nurut sama suami, ya itu semuanya itu tirakat. Itu sababun min asbab sa'adatil abna, supaya anak-anak kita menjadi orang yang bahagia. Ya, makanya kata Allah, azhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya. Kamu jangan dihabisin, kesenangan kamu itu jangan dihabisin di dunia. Jangan dihabisin. Susah-susah nggak jadi masalah. Karena kalau kita kepengen senang terus, nanti bagian anak susah. Banyak orang tuanya enak, anaknya susah. Banyak kan? Banyak, karena orang tuanya kebahagiaan itu dihabisin semua sama dia. Dia tidak memikirkan anaknya. Nggak mau ditirakati anaknya. Nggak mau susah orang tuanya. Akhirnya anaknya yang susah. Nah, kalian ini sekarang mulai, mudah-mudahan kita tirakati saya. Mudah-mudahan dapat suami, ya Allah, kita dapat jodohnya yang baik. Nah, gitu ya. Enak ya. Datang, Bu, sini Bu, ini rezeki ya. Masak apa? Enak kamu. Jangan kamu yang kerja, suami kamu yang nggak kerja. Contoh kamu yang kerja, suami kamu kerja, anak kasihan. Anak yang kasihan. Bangun tidur, melek mata, Bu, papa mana? Papa kerja. Ibu sebentar lagi mau berangkat. Papanya berangkat kerja, ibunya berangkat kerja. Anaknya sama pembantu. Nggak tahu dididik apa. Nah, ini yang bahaya juga. Jadi mulai sekarang kamu niatkan tirakat. Ya, tirakat 6 tahun, tapi senangnya nanti bertahun-tahun. Insya Allah. Seperti itu cara berpikirnya. Jangan, Bim, saya mau izin kemana?
Saya mau sekolah SMK, Bi. Kenapa? Ya nanti kan saya kepengen langsung kerja, Bi. Iya, kamu kerja gak apa-apa. Kerja apa? Kerjanya apa? Emang langsung kerja jadi manajer? Kan SMK kerja ya paling ya jadi karyawan, gajinya juga nggak langsung 10 juta gitu ya, enggak, 500.000 dulu, sejuta, capek kamu minta sama ya Allah, saya kepengen punya suami yang banyak rezekinya, yang soleh, yang bertanggung jawab, saya kepengen dibahagiakan sama dia. Nah, itu doanya, ya jelas ya, insya Allah. Wal ilmu bi fardiyatiha, tak lanjut karena besok kan libur. Wal ilmu bi fardiyatiha, lan ilmu lan urut bi fardiyatiha. Wa an la ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan. Wa an la ya'taqida lan yento orang i'tiqadi sapa man. Wa an la ya'taqida lan yento orang i'tiqadi sapa man fardhan ing siji fardu muayyanan. Awas saya tulis fardhan muayyanan. Wa an la ya'taqida lan yento orang i'tiqadi sapa man fardhan ing fardu muayyan min furudiha saking pira-pira fardune salat sunnatan ing sunnah. Jadi ini persis kayak kemarin ya bab wudu kalau nggak salah ya. Jadi nggak boleh kita mengi'tiqadi atau meyakini salah satu fardu daripada fardunya salat tapi yang muayyan, yang ditentukan ruku, i'tidal misalnya. Ya ruku itu kan termasuk rukun. Terus dia meyakini bahwa ruku itu sunnah, nggak sah. Kalau meyakini i'tidal itu sunnah, nggak sah. Kalau meyakini sujud itu nggak sah, sunnah, nggak sah. Karena muayyan. Tapi kalau tidak muayyan, contohnya ada orang sholat, kamu tahu mana rukun, mana yang sunnah, mana nggak tahu. Yang penting saya yakin bahwa di sholat itu ada rukun, ada yang sunnah, ada yang ini. Tapi dia tidak menentukan yang mana rukun, mana yang sunnah. Bagi orang awam sah, bagi orang awam, bagi santri tidak sah. Bagi santri tidak sah. Alama qalahu al-Imam Ar-Ramli mengatakan ora sah talibul ilm santri, apalagi ustazah, apalagi ustaz, ya nggak sah. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala yadha ashrafna fatub alayna tawbah tamsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli mahabba aw diratin aw suhban wal muslimina ajma'in rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahba bi kulli suri صلى وسلم ربي عليه عد الحد وآله وصحبه عدد كشف الصحب والحمد لله من بدء وكان. الفاتحة. Habib duluan ya. Okay. Oh.